장준이고요. 네, 그쪽 외자 장준님이십니다. 네, 많이 헷갈려하시는 분들이 계실 텐데, 네, 장준 선수 화이팅이고요. 저도 워낙 운동을 좋아하기 때문에 아육대까지 부수고 남성 잡지 모델 표지까지 장식을 하고, 근데 또 이제 아이돌이라 보니까 이제 웨이트 운동을 좀 금지를 당해서 못 하고 있고요. 어쨌든 많은 분들이 대표적으로 이 체육돌로 알고 계시는 체육 예능돌 골든차일드 장준이라고 합니다. 잘 부탁드립니다. 반갑습니다. 역시 뭐 래퍼답게 숨차요. 네, 또 체육돌답게 자신의 소개를 확실하게 또 해주셨는데요. 네네네네. 배구장은 또 처음 오신 거라고요. 맞아요. 제가 배구장은 첫 방문인데 또 이쪽이 이제 Tak terasa, sudah 6 bulan lamanya atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi bergabung dengan klub asal Korea Selatan, Jungkwan Yang Red Spark. Megawati Hangestri telah menyelesaikan 3 putaran bersama klub, dan sempat meraih MVP di putaran pertama V-League. Ia bahkan mampu menarik minat publik Korea Selatan karena menjadi pemain pertama muslim dan berhijab di Korea Selatan. Pemain yang membawa medali perunggu Asian Games 2023 ini pun membuka jalan bagi atlet Asia lain dengan penambahan kuota pemain Asia di V-League untuk musim depan. Meski tak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan tim, nyatanya Megawati sempat terkejut karena jadwal panjang V-League yang mencapai 6 putaran dengan skema kandang dan tandang. Adaptasi, sama saja, cuma pertandingannya lebih panjang, ada sampai 6 ronde dan saya baru ngerasain pertandingan panjang seperti ini, kata Megawati pada wawancaranya bersama The Spike dikutip Senin, tanggal 25 Desember tahun 2023. Megawati pun membandingkan Liga Voli Korea dengan Indonesia. Di Pro Liga, kompetisi hanya akan berjalan selama 4 bulan dengan skema series. Liga di Indonesia sama saja kayak gini. Cuma rondenya lebih sedikit, mungkin 2 putaran, terus ada final 4 dan final, kata Megawati. Misalnya saya cuma 4-5 bulan main, di Pro Liga, itu sudah sama termasuk latihan, kata Megawati. Dia mengakui salah satu tujuannya bermain di Korea Selatan, adalah ingin melihat turunnya salju di musim dingin. Dingin pasti. Karena di sini ada musim dingin, dan saya baru ngerasain dingin sedingin-dinginnya di Korea. Saya juga ingin lihat salju, karena saya belum pernah megang salju beneran, ingin lihat salju turun, kata Megawati. Ternyata bermain di berbagai negara seperti Thailand, Vietnam hingga Korea Selatan tak membuat Megawati puas. Dia pun ingin mencicipi liga lain di luar negeri dan belum mau kembali ke Indonesia. Saya ingin bermain lagi ke berbagai negara, ingin coba liga di berbagai negara, kata Megawati Hangestri Pertiwi. Liga Voli Korea putaran ketiga telah berakhir dan menempatkan Hyundai Hillstead sebagai pemuncak klasemen. Performa Hyundai Hillstead memang lebih stabil di putaran ketiga dibanding rivalnya, Pink Speeders. Beda dengan Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri justru masih belum menunjukkan konsistensinya sepanjang putaran ketiga. Pink Speeders yang dikdaya sejak awal liga dimulai dan sempat tak terkalahan sepanjang putaran kedua mengalami penurunan performa. Yap, Pink Speeders acap kali menelan kekalahan sepanjang putaran ketiga kali ini. Tercatat Pink Speeders justru mencatatkan 3 kemenangan dan 3 kekalahan sepanjang mengarungi putaran ketiga. Hal ini justru berbanding terbalik dari torehannya ketika mengarungi putaran kedua. Sukses memuncaki klasemen dan tanpa celah jadi keunggulan Pink Speeders dan jadi kandidat juara. Namun, momentum kali ini berbalik kepada rivalnya Hyundai Hillstead yang bermain lebih stabil. Dari 6 laga yang dilakoni, Hyundai Hillstead kalah di laga pamungkas. Melawan IBK Altos, Hyundai keok dengan skor 3-2, 25-17, 25-16, 20-25, 23-25, 15-5. Walau menelan pil pahit di laga terakhir putaran ketiga,
Hyundai tetap berada di puncak klasemen Liga Voli Korea. Gap dengan Pink Speeders yang menghuni posisi kedua hanya berjarak 2 poin saja. Selisih yang tipis itu masih rawan ditikung di putaran keempat yang akan berlangsung besok hari Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Kendati demikian memang Hyundai sedang dalam momentum manis dan diprediksi masih bisa menjauhi kejaran Pink Speeders. Namun kebangkitan Kim Yeon Koung dan kolega dinanti untuk mengembalikan Pink Speeders di puncak klasemen. Sementara itu, tim yang diperkuat pevoli andalan Indonesia justru belum menunjukkan progres menawan. Bagaimana tidak, Red Sparks masih belum konsisten sepanjang putaran ketiga. Tim yang bermarkas di Daejeon itu mencatatkan 2 kemenangan dari 6 laga yang dilakoni. Sisanya, Mega dan kawan-kawan menelan kekalahan gegara sering tertikung. Yap, Red Sparks bak hobi tertikung ketika kemenangan sudah di depan mata. Seperti ketika berhadapan dengan Hyundai Hillstead, Mega Chase telah menang 2 set lebih dulu. Namun set ketiga anak asuh Ko Hee-jin justru lengah dan lawan berhasil mencuri kemenangan di set tersebut. Set keempat diharapkan Red Sparks bisa menutup dengan kemenangan, justru tak bisa meredam dominasi Hyundai. Alhasil Hyundai berhasil membalik keadaan dengan menang setelah duel sengit 5 set. Hal serupa juga dialami oleh Red Sparks saat berhadapan dengan IBK Altos. Polanya sama, unggul 2 set lebih dulu dari lawan, lalu keok di 3 set terakhir. Banyak hal yang perlu diperbaiki oleh Red Sparks mengingat Megawati Chase posisinya di tabel klasemen juga terancam. Saat ini Red Sparks menduduki posisi kelima dan otomatis keluar dari zona playoff. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin menyadari bahwa penampilan anak asuhnya di putaran ketiga mengalami pasang surut. Megawati Hangestri dan kolega telah berusaha lebih baik di setiap pertandingan yang mereka lakoni di Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Namun performa tim yang tidak stabil tersebut menjadi PR bagi Ko Hee-jin untuk lebih matang mempersiapkan anak asuhnya pada pertandingan berikutnya. Pasalnya, setelah Megawati DKK kalah dari Pink Speeders 1-3, pelatih Red Sparks Ko Hee-jin mendapatkan banyak kritik dan tekanan dari berbagai penjuru. Banyak anak panah yang diarahkan ke saya, tapi saya pelatih akan menerima kritik dan teguran, kata Ko Hee-jin dikutip dari Naver. Meski begitu, pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, menyadari bahwa anak asuhnya tidak dalam penampilan yang baik dari segi mental dan teknis. Ada aspek psikologis dan teknis juga. Ada kekurangan dalam banyak hal. Jadi saya pikir hal-hal itu akan terus muncul selama pertandingan, kata Ko Hee-jin. Selesai pertandingan dikutip dari The Spike via bolasport.com pada Senin, tanggal 25 Desember tahun 2023.